Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Sarah, NIM 2105112104, Prodi Pendidikan Biologi, kelas 1A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah landasan pendidikan. Dosen pengampu, Ibu Dr. Jessie Alexander Alim, MPD. Dari zaman sebelum kemerdekaan, istilah pendidikan sudah dikenal masyarakat Indonesia. Pendidikan sangat penting bagi individu untuk membentuk karakter suatu bangsa. Bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia? Nah, pada video ini kita akan membahas sistem pendidikan di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat sekarang. Pendidikan pasca kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Indonesia masih menggunakan sistem pendidikan pada zaman kolonial. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia dari awal kemerdekaan berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan pada masa Orde Lama. Pendidikan Orde Lama merupakan wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kekuasaan Soekarno, yang memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pendidikan pada masa Orde Lama diharapkan mampu menentukan tujuan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih jelas dan maju. Dengan tujuan pendidikan yang jelas, maka bisa mengarahkan ke pencapaian kompetensi yang dibutuhkan, serta metode pembelajaran yang kondusif dan efektif. Pada masa Orde Lama ini, terjadi 3 kali pergantian kurikulum atau yang dikenal dengan sebutan rencana pelajaran. Yang pertama adalah Rencana Pelajaran 1947. Tujuan dari rencana pelajaran ini adalah menghilangkan sistem kurikulum yang ditetapkan oleh Belanda pada zaman kolonial. Dalam rencana pelajaran ini, dibangun banyak sekolah rakyat dengan masa pendirian 6 tahun. Dan di sekolah inilah masyarakat diajarkan berbagai keterampilan. Yang kedua adalah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Rencana pelajaran ini merupakan penyempurna dari Rencana Pelajaran 1947. Dalam kurikulum ini, Indonesia sudah mulai membentuk sistem pendidikan nasional. Ciri khas dari Rencana Pelajaran Terurai 1952 adalah penggunaan kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari materi. Yang ketiga adalah Rencana Pelajaran 1964. Pada kurikulum ini, pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Pendidikan pada masa Orde Baru. Orde Baru identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Begitu juga dengan arah dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan gerakan pembangunan. Pada masa Orde Baru, pergantian kurikulum terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama, kurikulum 1968. Pada kurikulum ini, siswa hanya berperan sebagai pribadi yang pasif, dengan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO atau manajemen by objektif. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih aktif, karena setiap guru wajib membuat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga proses belajar mengajar jadi sistematis dan bertahap. Yang ketiga yaitu kurikulum 1984. Pada kurikulum ini diterapkan cara belajar siswa aktif, yaitu siswa yang aktif dalam proses pembelajaran, siswa yang mencari materi pembelajarannya,
Pada kurikulum ini, guru sebagai fasilitator, sehingga kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan. Yang keempat, kurikulum 1994. Pada kurikulum ini, bentuk operasi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Siswa dihadapkan dengan beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menolak atau menerimanya. Pendidikan pada masa reformasi. Pelaksanaan pendidikan pada masa reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju dari pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah. Pada masa reformasi terjadi 3 kali pergantian kurikulum. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pelaksanaan KTSP mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Yang ketiga, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik untuk mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Saat ini, Indonesia menggunakan kurikulum 2013. Pendidikan pada masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, pada akhir 2019 Indonesia terkena wabah virus corona atau COVID-19. Hal ini memberikan dampak bagi Indonesia khususnya di bidang pendidikan. Pelaksanaan sistem pembelajaran pada satuan pendidikan mengalami perubahan bentuk operasional yang digeneralisasi melalui kebijakan pembelajaran dan mengikut pada kebijakan sosial atau social distancing. Pada awal 2020, Indonesia menerapkan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom, Google Classroom, dan media lainnya sebagai media pembelajaran. Itulah perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat sekarang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.